once again. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfah Maratan Khairiyah dari FKIP Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Kali ini kita akan ngebahas tentang penting nggak sih pendidikan IPS? Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pendidikan? Menurut Profesor Dr. John Dewey berpendapat, konsep dari pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan ialah proses penyesuaian pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang. Kalau menurut KBBI 1991, dikatakan sistem pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya. Gimana teman-teman? Udah paham kan apa itu pendidikan? Selanjutnya, kita harus tahu juga nih, apa sih itu IPS? IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial yakni sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan juga ekologi manusia yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari. Kita udah mempelajari nih apa itu pendidikan dan apa itu IPS. Selanjutnya, bagaimana sih pendidikan IPS itu? Pendidikan IPS atau pendidikan ilmu pengetahuan sosial menurut Numan Sumantri, pembaharuan pendidikan IPS bahwa pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial yang terkait, yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah bidang studi yang merupakan paduan fusi dari sejumlah mata pelajaran sosial. Materi pelajaran sosial dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dari interdisipliner tersebut menjadikan pendidikan ilmu pengetahuan sosial menjadi salah satu pembelajaran yang penting bagi pendidikan dan tumbuh kembang peserta didik. Kalian tahu nggak sih bahwa pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang sangat penting bagi peserta didik? Lalu bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk mampu menciptakan sebuah proses pembelajaran IPS ini menjadi menarik dan menyenangkan? Berikut model pembelajarannya. Menurut Jones and Wells, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Bagaimana memilih model pembelajaran yang tepat? Pertama, pahami terlebih dahulu materi yang ingin dijelaskan. Kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Ketiga, pahami karakteristik siswa. Yang keempat, pilih alternatif model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa yang dominan. Selanjutnya ada jenis-jenis model pembelajaran. Ada 6 model-model pembelajaran, yakni IPS terpadu, kooperatif, inquiry, CVT, ETM, dan role playing. Untuk kita lebih yakin lagi, sebenarnya penting nggak sih pendidikan IPS itu? Berikut saya paparkan manfaat dari pendidikan IPS. Pelajaran IPS membekali siswa dalam pengetahuan sosial yang nantinya bisa diterapkan langsung dalam kehidupan bermasyarakat kelak. Mempelajari IPS membantu siswa untuk mengetahui cara berinteraksi dengan orang di sekitarnya, baik itu interaksi dengan kelompok kecil maupun kelompok besar. Melatih sifat teliti dan ekonomis.
Dengan mempelajari IPS, diharapkan siswa mampu mengembangkan aspek pengetahuan dan pemahaman atau knowledge and understanding, serta aspek keterampilan atau skill. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat ilmu pengetahuan, dan teknologi. Gimana teman-teman? Jadi penting ya si pendidikan IPS itu? Oke, segini dulu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.